俺はこの世界を守り抜く。 Di awal film, tampak seorang pria berjubah hitam yang terbangun pada sebuah ruangan dan merasa kebingungan seperti tidak tahu apa yang sebelumnya terjadi. Ia pun membuka jendela dan menemukan layar terbang yang menginfokan bahwa alien telah ditangkap, sehingga para warga tidak perlu khawatir lagi. Tiba-tiba dari belakang muncul seorang wanita yang menyuruhnya untuk segera pergi dengan memberikan sebuah kacamata merah dan mengatakan bahwa ia harus menyelamatkan dunia. Dengan bantuan perangkat yang ada di tangannya, ia akhirnya terjun ke bawah dan menggunakan mobil yang membawanya pulang ke rumah. Sementara kamar yang sebelumnya tiba-tiba meledak entah kenapa. Namun anehnya, di sana ia tidak bisa menemukan apapun, hingga sebuah pesan masuk dan menyuruhnya untuk datang ke sebuah tempat dan bertemu dengan seseorang yang bernama Kay. Info tentang ledakan tadi juga diberitakan pada layar besar yang mengatakan bahwa penyebab ledakan tersebut adalah kebocoran gas. Sesampainya di tempat yang dimaksud, ia langsung menanyakan pada pria bernama Kay yang memberitahu bahwa mereka adalah agen dari Deus yang bertugas untuk melenyapkan alien yang datang ke bumi secara rahasia. Itu jugalah yang mereka lakukan di tempat tersebut, karena ada alien yang sedang menyamar sebagai manusia. Semua agen Deus sendiri memiliki kode nama, seperti Kay dan pria yang kita lihat sejak awal tadi ternyata bernama Jin. Dengan informasi yang diberikan oleh pelayan minuman, mereka pun mengejar seorang wanita yang diduga sebagai alien yang dimaksud. Sementara Kay melawan beberapa orang yang menghadang, Jin mengejar wanita itu hingga sampai ke sebuah gedung. Yang mana di dalam sebuah ruangan, ia mendengar percakapan beberapa orang yang mengatakan sesuatu tentang menghancurkan dunia ini. Hingga Jin pun tertangkap dan dibawa ke dalamnya. Ia sempat bertanya siapa dia sebenarnya pada mereka, namun tidak mendapat jawaban. Sementara itu di tengah kota, muncul seekor makhluk raksasa misterius yang mengamuk. Pada saat itu, tiba-tiba wanita di awal tadi muncul untuk menyelamatkan Jin, di mana tempat itu telah berubah menjadi UFO yang sedang terbang. Mereka pun nekat untuk melompat keluar, dan Jin langsung menggunakan kacamata merah yang diterimanya di awal tadi. Tiba-tiba, ia pun berubah menjadi raksasa merah kuat yang bertarung melawan alien tersebut dan mengalahkannya dengan mudah. Jin pun menyadari bahwa semua yang terjadi bukanlah mimpi, dan mulai sekarang ia akan melindungi dunia dengan kekuatannya itu. Hari berganti, seorang wanita kantoran baru saja pulang ke rumah. Dengan kondisi kelelahan, ia membuka televisi dengan siaran yang hanya menampilkan stasis. Hingga beberapa saat kemudian, ia terburu-buru untuk menaiki taksi dan mengatakan bahwa pesawatnya akan segera datang. Ia pun datang ke sebuah tempat di mana ada beberapa orang lainnya yang sedang menunggu, dan tiba-tiba dibawa oleh cahaya misterius yang kemungkinan berasal dari UFO. Keesokannya, Jin dan Kay pun ditugaskan untuk menyelidikinya, di mana Kay mencari tahu kesamaan dari para korban, sementara Jin yang berada di sebuah klub ditemui seorang pria yang menawarkan apakah ia juga ingin menaiki pesawat. Yang dimaksud ternyata adalah tentang kasus yang baru saja terjadi, dan menurutnya itu bukanlah penculikan, karena para korban sengaja datang dan dibawa pergi. Rupanya, Jin telah merekam percakapannya dengan orang itu dan memperlihatkannya para Kay, yang mana terungkap pria itu adalah agen R yang telah menghilang sekitar 1 tahun yang lalu. Ia sendiri pernah menjadi partner dari Kay dan pernah membicarakan sesuatu tentang kebahagiaan. Dan ternyata, tepat sebelum ia menghilang, istri R diketahui telah meninggal dengan penyebab yang tidak diketahui. Dengan data yang terkumpul dan juga pesan terbaru yang dikirim dari TV, Jin dan Kay pun sampai pada sebuah tempat yang ternyata benar sudah ada R di sana. Jin bertanya mengapa orang-orang itu ingin meninggalkan dunia ini, namun ditepis oleh R karena yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka terlalu percaya pada kebahagiaan di dunia ini dengan bekerja. Namun pada akhirnya mereka tidak mendapat jawaban yang diinginkan. Saat Jin hampir terpengaruh oleh kata-kata dari R, wanita sebelumnya muncul dan menyadarkannya. Namun R langsung mencuri kacamata merah Jin dan menuju pesawat yang telah sampai. Hingga akhir pun R tetap percaya UFO tersebut bisa membawanya ke dunia yang baru. Hingga ia terkena cahaya yang langsung melenyapkannya. Jin kemudian mengambil kembali kacamata merahnya untuk berubah dan menghancurkan UFO tersebut.
Hari berganti, Jin yang hari itu tidak mendapatkan tugas memutuskan untuk bersantai di sebuah taman. Namun tiba-tiba seorang pria menawarkannya pekerjaan mudah dengan gaji yang tinggi. Jin menolaknya, namun ia tetap memberikan kartu namanya yang bernama Tamaru. Malam harinya ada kasus baru, di mana ada beberapa orang yang ditemukan tewas dengan otak yang menyusut, sehingga Jin dan Kei pun ditugaskan untuk menyelidikinya. Mereka menemukan bahwa para korban adalah pengangguran yang ingin uang dalam jumlah banyak, dan Jin juga menemukan kartu nama Tamaru di sana. Ia pun menghubunginya dan berpura-pura ingin bekerja bersama dengan Kei, yang mana sudah ada beberapa orang yang menunggu untuk dijemput. Sesampainya, Tamaru menawarkan dua jenis pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan fisik membangun sesuatu, dan yang kedua adalah hanya duduk dengan kepala yang dipakaikan sebuah alat. Jin dan Kei tentu saja curiga, hingga akhirnya seorang pria yang terbangun langsung terjatuh dan tewas di tempat. Mereka berdua pun berusaha menyadarkan para korban, dan Tamaru yang terungkap bahwa ia adalah seorang alien. Namun ternyata bukan dia yang merencanakan invasi, karena dia hanya menjalankan bisnis dari kliennya. Meski begitu, para korban malah tidak peduli apa yang alien itu lakukan, karena tujuan mereka hanyalah uang yang banyak. Tamaru akhirnya menggunakan wujud aslinya. Begitu juga Jin yang berubah menjadi Ultra 7X dan bertarung satu lawan satu. Jin dengan mudah mengalahkan alien tersebut. Namun sebelum kematiannya, ia mengungkap bahwa sebenarnya klien yang memintanya membuat alat invasi itu adalah seorang manusia. Hari berganti, Jin dan Kei sedang menyelidiki kasus baru di mana orang-orang berubah menjadi mumi. Namun kali ini mereka bertugas bersama agen S yang adalah pelayan di episode pertama. Mereka menemukan kesamaan dari para korban yang semuanya membeli obat bernama Shiner 05 dari perusahaan Nano Cybertech. Jin dan Kei pun bertugas dengan menyamar sebagai wartawan, sementara S berhasil menemukan rahasia bahwa presiden perusahaan tersebut adalah seorang alien. Namun tiba-tiba ia diserang para pekerja di tempat itu yang ternyata sudah dirasuki oleh alien parasit. Namun sebelum itu ia memberikan pesan pada Jin dan Kei informasi yang telah ia dapatkan. Sayangnya mereka akhirnya terkepung, serta terungkap kalau korban yang menjadi mumi adalah mereka yang meminum Shiner 05 namun menolak menyerahkan tubuhnya. Begitu juga S yang langsung menyerang mereka dan keluar bersama Jin dan Kei karena para alien itu akan menggunakan tubuh raksasanya. Jin pun berniat menjadi Ultra 7X untuk melawan. Walaupun Jin sempat terkena serangan cairan yang ditembakkannya, akhirnya ia berhasil mengalahkan alien tersebut. Seorang alien bermata tiga tampak baru saja mendarat di bumi dengan mengirimkan informasi pada rekannya. Jin dan Kei pun ditugaskan untuk menyelidiki kejadian tersebut, di mana ternyata alien itu termasuk dalam alien yang tidak berbahaya, karena mereka hanya mengungsi ke planet lain dan memiliki fisik yang cenderung lemah. Jin dan Kei pun menemui beberapa di antaranya, dan sama seperti dugaan, mereka hanya melakukan pekerjaan seperti manusia normal, namun sepertinya ada hal lain yang disembunyikan. Malam harinya, salah satu dari mereka yang bernama Suzuki tiba-tiba diserang alien ganas dan langsung diselidiki oleh Jin, Kei, dan S. Penyerangan lain juga dilakukan pada yang lain, hingga mereka mendapat info dari alien yang masih selamat, di mana alien Voda memang mengincar mereka sejak dulu. Dan untuk melawannya harus menggunakan batu bernama Orifam yang sebelumnya telah ditemukan. Sementara yang lain bergegas mengambil batu itu, Jin berubah menjadi Ultra 7X untuk melawan Voda Seijin di sebuah ruangan. Hingga akhirnya dengan batu Orifam, mereka pun mengalahkan Voda Seijin dan langsung meninggalkan bumi. Hari berganti ketika Jin sedang menyelidiki alien yang baru datang ke bumi. Dari belakang, wanita misterius yang sebelumnya tidak sengaja terkena serangan, sehingga Jin membawanya pulang ke rumah dan menemukan alat yang bertuliskan Aqua Project. Namun ia tidak ingin memberitahu apa maksud istilah itu dan juga masa lalu dari Jin. Yang pasti dia adalah seorang penyelamat dunia. Saat sedang menyelidiki cahaya misterius, Jin berteman dengan seorang pekerja kantoran yang tidak suka dengan pekerjaannya. Hingga suatu malam ia diserang cahaya misterius yang langsung menghigapi tubuhnya. Jin akhirnya mengetahui itu,
Namun ketika ditemui, ia malah mengatakan bahwa dia adalah orang yang terpilih. Alien yang disebut sebagai Hikari no Tamashi pun datang untuk menjemputnya karena mereka adalah seorang traveler yang melakukan perjalanan di alam semesta. Meskipun Jin melarangnya, Takao tetap ingin ikut dengan alien tersebut karena mengelilingi alam semesta adalah salah satu impiannya sejak kecil. Sehingga Jin pun membiarkannya pergi sambil menemani keluar dari bumi dengan berubah menjadi Ultra 7X. Hari berganti, Kei yang sedang menyelidiki sebuah UFO tiba-tiba diserang alien yang menembakkan gelombang suara. Begitu juga S, namun saat dikejar, mereka menemukan seorang pria yang dulunya adalah agen D, yang seharusnya sudah tewas ketika menjalankan misi. Sementara itu, Jin bertemu seorang wanita pengamen yang tiba-tiba diserang beberapa alien Fyro, hingga terungkap kalau wanita tersebut juga seorang alien yang sepertinya tidak berbahaya. Sedangkan agen D menjelaskan para K dan S kejadian 6 bulan yang lalu, di mana ia bertemu dengan seorang alien Fyro yang tampak tertarik dengan musik dan gitar, bahkan sampai melepas topengnya yang sebenarnya itu adalah bentuk pengkhianatan pada planetnya sendiri. Namun sejak saat itu, D jatuh cinta padanya hingga sekarang ia melindungi wanita itu dari kejaran alien Fyro lain yang mengincarnya. Mereka semua pun bekerja sama untuk melawan alien Fyro hingga akhirnya pemimpin mereka memunculkan raksasa bernama Fado Ryudo yang langsung diatasi Jin dengan mudah. Sekali tembak langsung selesai itu. Sementara wanita alien Fyro kini masih berada di bumi dan memainkan musiknya. Hari berganti, terjadi kasus pembunuhan berantai yang terjadi pada malam hari, di mana para korban adalah pelaku transaksi obat-obatan terlarang. Sehingga Jin, Kei, dan S pun menyelidiki beberapa orang yang diduga sebagai target selanjutnya. Di tempat lain, seorang wanita tiba-tiba bertingkah aneh. Ketika hujan tiba, ia kemudian menggunakan jubah merahnya dan betapa mengejutkan. Dia langsung berubah ke wujud mengerikan dan menghabisi seseorang dengan sadis. Namun Jin sempat datang untuk menghentikannya. Ternyata wanita tersebut sudah memiliki suami yang juga tahu bahwa ia selalu membunuh orang-orang. Pria itu bernama Agatha. Hingga Jin dan Kei pun mendapat info bahwa ada alien yang sedang menyamar sebagai manusia dan akan memunculkan hasrat membunuhnya pada situasi tertentu, seperti wanita bernama Asami itu. Yang mana yang sebenarnya terjadi adalah Asami dulunya dibunuh oleh bos gembong narkoba, sehingga sampai sekarang ia masih menuntut balas dendam. Jin pun berusaha menghentikan Asami yang kini malah dilindungi Agatha. Ia bersikeras mengatakan bahwa istrinya bukan seorang monster. Hingga akhirnya Jin mengungkap fakta yang sebenarnya, di mana yang sebenarnya seorang alien adalah ternyata Agatha itu sendiri. Dulu ia ditembak di depan Asami dan berubah menjadi monster yang menghabisi semua orang, bahkan termasuk Asami. Karena Agatha mengamuk lagi, Jin pun berubah menjadi Ultra 7X dan mengalahkannya dengan mudah. Hari berganti, Jin, Kei, dan S sedang menyelidiki kasus pembunuhan di mana pelakunya adalah wanita berjubah putih. Namun mereka mendapat banyak kejanggalan yang sulit dipecahkan. Kejadian itu juga bertepatan dengan gerhana bulan merah, di mana 100 tahun yang lalu ada kejadian yang hampir sama. Jin juga menemukan sebuah teropong dan penglihatan seorang wanita berpakaian putih yang ternyata benda itu telah menghilang 100 tahun yang lalu. Mereka mendapat info lebih lanjut yang mana dulu ada seorang pria bernama Nozomu yang takut akan air jatuh cinta dengan wanita bernama Mahiru. Namun hubungan mereka tidak mendapat restu dari kerabat. Hingga akhirnya Mahiru ditemukan tewas saat gerhana bulan bersamaan dengan menghilangnya Nozomu. Awalnya mereka menduga kalau Nozomu lah yang membunuh Mahiru setelah ia menyentuh air dan berubah menjadi alien. Namun Jin juga melihat tangan monster pada teropong atau kacamata yang ia temukan, yang seharusnya itu tidak terjadi jika Nozomu adalah monster itu sendiri. Hingga terungkap kalau ternyata Nozomi juga memiliki kakak bernama Saku dan Ogata. Sementara itu, S mendapat penglihatan baru di mana faktanya adalah Mahirula yang menyuruh Nozomu untuk masuk ke dalam air hanya untuk mengambilkan setangkai bunga. Karena ia mengamuk, Jin, Kei, dan S terpaksa untuk menembak Nozomu hingga Jin dengan berat hati menghabisinya. Di akhir, Saku akhirnya muncul yang ternyata dialah yang meninggalkan kacamata memorial itu pada Jin karena ia tidak mungkin menghabisi adiknya sendiri. Hari berganti, dilaporkan sebuah meteorit terjatuh ke dalam sebuah danau dan menyebabkan radiasi. Namun ketika Jin sampai, seorang kameramen yang dikejar memberikan Jin sebuah file dan mengatakan bahwa berita yang dilaporkan adalah kebohongan. Hingga Jin pun membuka file tersebut dan menemukan video pria itu ketika membongkar kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah.
Termasuk sebenarnya tidak ada meteorit yang jatuh ke danau, melainkan pemerintah sedang melakukan proyek rahasia di mana ada istilah Aqua Project yang mengingatkan Jin dengan kejadian sebelumnya. Ternyata sebelumnya pria itu bekerja sama dengan seorang agen yang masuk ke pusat informasi untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, sehingga Jin pun menemuinya secara diam-diam. Dan untuk menguak rahasia yang sebenarnya, Jin akhirnya menyusup ke sebuah ruangan bernama Studio X yang kemudian mengarahkannya pada sebuah tempat di mana ada wanita misterius yang sejak awal mengikuti Jin, yang mana ia juga menyelidiki kebenaran yang disembunyikan oleh pemerintah. Dan monitor besar yang memberitakan informasi palsu ternyata adalah sebuah kamera. Jin pun melaporkan itu semua para K dan S, di mana wanita misterius itu ternyata bernama Saiki Elea yang telah tewas 3 bulan yang lalu. Sehingga S menduga ia yang sekarang adalah seorang alien. Di akhir, Elea tampak membawa sebuah foto yang memperlihatkan kebersamaannya dengan Jin, yang kemungkinan itu terjadi sebelum Jin kehilangan ingatannya. Pelanggaran yang dilakukan Jin akhirnya diketahui dan lisensinya sebagai agen akan dicabut jika ia melakukannya lagi. Sementara itu, K dan S sedang menyelidiki departemen komunikasi di mana ada beberapa orang yang menghilang. S akhirnya berhasil menyusup masuk dan menemukan komputer yang berisi data tentang Aqua Project, yang ternyata adalah proyek untuk memanfaatkan gelombang air yang bisa menjadi sumber energi baru dan dilakukan di Danau Nosu, yang adalah danau di episode sebelumnya. Ternyata proyek tersebut dilakukan 3 bulan yang lalu yang kemungkinan berhubungan dengan penyebab Jin bisa hilang ingatan. Ia pun segera menemui Saiki yang akhirnya mengungkap kebenaran bahwa dulu Jin sendirilah yang mempercayakan Saiki untuk mengungkap kebenaran di balik Aqua Project. Namun tiba-tiba agen lain datang untuk menangkap Saiki yang kini dilindungi oleh Jin. K dan S tentu saja mengetahui itu sehingga mereka berdua ingin tahu siapa yang benar antara Jin dan Deus. Mereka berempat akhirnya bertemu, namun K malah ingin menembak Jin dan S yang berpihak padanya. Karena itu, Jin pun mengingatkan ketika pertama kali mereka bertemu, di mana ia hanya percaya pada K. Hingga akhirnya K pun menurunkan pistolnya karena ia tidak mungkin menembak Jin. Sayangnya mereka telah terkepung dan dengan mengejutkan, Saiki mengungkap bahwa benar dia adalah alien yang sedang menyamar dan telah membunuh Saiki yang asli. Dan dengan menekan tombol yang dibawanya, gedung itu pun seketika hancur. Agen Deus yang lain mengetahui itu, namun mereka tidak menemukan tubuh dari mereka berempat. Yang ternyata itu hanyalah taktik yang mereka lakukan untuk menipu agen Deus dan kini sedang menuju ke suatu tempat. Di sana, Saiki pun mengungkapkan bahwa selama Aqua Project dijalankan, terjadi keanehan, yaitu sebuah pintu dimensi terbuka dan menarik seseorang keluar, yang ternyata dia adalah Jin. Namun ia telah berjanji untuk menyelamatkan dunia ini. Mereka pun menjalankan rencana dengan menyerang 2 tempat, yaitu di mana Aqua Project berada dan juga pusatnya mengontrol monitor yang tersebar di berbagai tempat. Jin dan Saiki yang memasuki hutan tiba-tiba diserang monster transparan sehingga ia berubah menjadi Ultra 7X untuk melawannya. Jin tampak kesulitan dan tertangkap hingga tiba-tiba beberapa orang yang kemungkinan adalah alien mengatakan bahwa merekalah yang memberikan kebutuhan manusia selama ini, seperti yang dilakukan pada dunia lain di dimensi paralel. Dan sekarang mereka sudah tidak membutuhkan Ultra 7 lagi. Jin akhirnya dikalahkan dan membuatnya merasa tidak layak untuk menjadi seorang penyelamat. Namun Saiki tetap meyakinkannya dan diperhatikan kejadian ketika mereka berdua diserang dan terjatuh ke dalam air. Pada saat itu, sebuah cahaya merah meminjam tubuh Jin untuk menyelamatkan dunia mereka dan berlanjut ke saat di mana Jin terbangun di episode pertama, alias ketika ia hilang ingatan. Karena itu jugalah Saiki tidak ingin Jin mendapat ingatannya kembali, karena jika itu terjadi, maka Jin akan langsung tewas. Sementara itu, K dan S telah tiba di pusat penyiaran monitor dan kesulitan untuk melawan mereka. Tiba-tiba, Jin bangkit lagi berubah menjadi Ultra 7X dan menghabisi semua kayu laba-laba yang ada. Ia juga lanjut masuk ke dalam tanah dan membantai mereka dengan semua kekuatan yang ia miliki. Sementara K dan S akhirnya mengorbankan diri dengan menekan tombol peledak. Namun beruntungnya, Jin berhasil datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Sehingga semua monitor yang ada di tengah kota pun hancur. Mereka berempat akhirnya bertemu lagi. Sementara Ultra 7 yang keluar dari tubuh Jin pun meninggalkan dunia tersebut. Ya, selesai juga cerita dari Ultra 7X yang memang hanya berjumlah 12 episode ya.
Gimana menurut kalian soal series yang satu ini? Ada pendapat lain? Tulis aja di bawah. Subscribe belum? Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.